Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufiknya untuk kita semua. Dan di malam hari ini berkat taufik dari Allah, kita kembali bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah malam ini kita meneruskan dari tafsir surat Al-Lail, yaitu ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, para pengikut yang Allah beri keistiqomahan untuk bisa mengamalkan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam hingga hari akhir nanti. Baik, ini bagian yang kedua dari surat Al-Lail. Pada pertemuan yang lalu kita baru bahas 3 ayat yang pertama, 3 sumpah di awal surat Al-Lail. Ya, sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malam, sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siang, dan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penciptaan adanya jenis laki-laki dan jenis perempuan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya upaya kalian itu berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang memberi dan bertakwa dan percaya dengan adanya al-husna. Al-husna ini ada beberapa penafsiran. Sebagian ulama mengatakan al-husna ini adalah kalimat la ilaha illallah. Penafsiran yang kedua, al-husna ini maknanya adalah surga. Dan penafsiran yang ketiga, al-husna ini adalah seluruh nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Pada intinya 3 penafsiran itu tidak ada kontradiksi, ya, jadi bisa dimaknai semuanya. Orang yang memberi, bertakwa, dan kemudian dia percaya dengan surga, percaya dengan kalimat la ilaha illallah, ya, kandungannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga percaya bahwa semua nikmat yang dia terima itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bawa dia menuju kemudahan. Semakin mudah untuk beramal soleh, ya, semakin mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu balasan untuk orang yang memberi. Nanti memberinya kita jelaskan ketika menjabarkan tafsirnya insya Allah. Ketika orang itu bertakwa dan
dia percaya dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Dan sebaliknya, ya, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil, pelit, ya, dia kikir, wastaghna, ya, dan dia merasa kaya. Kaya itu pada akhirnya dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istaghna. Ya, hamba yang tidak butuh kepada Allah, merasa tidak butuh. Wa kadzdzaba bil husna. Ya, dan dia mendustakan al husna tadi. Dia tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak percaya dengan surga, ya. Dan dia tidak meyakini bahwa nikmat-nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya fasanyassiruhu lil usra. Maka Allah Subhanahu wa taala hantarkan dia kepada kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya. Maka hartanya itu tidak akan bermanfaat untuknya ketika dia binasa nanti. Ya. Ketika dia sudah mati, maka hartanya yang dia simpan, yang dia kikir, pelit, ya, tidak mau memberi, tidak akan membawa manfaat setelah kematiannya. Nah, jadi ayat yang ke-4 sampai yang ke-11 itu sebetulnya sudah sangat berkaitan dengan ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyebutkan sumpah, Allah itu menyebutkan sumpah dengan hal-hal yang saling berkebalikan. Ya, sumpah dengan malam dan siang. Malam dan siang kan berkebalikan, gak akan ketemu malam dan siang. Ya, malam ya malam, siang ya siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki perempuan berkebalikan. Ya. Untuk mengisyaratkan bahwa Allah itu akan menggambarkan, ya, manusia itu ada dua tipe yang saling bertolak belakang. Ya. Ada dua model manusia. Ya. Model pertama tadi yang disebutkan, ya, orang yang memberi. Ya. Memberi apa? Nah, seringkali Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebutkan objeknya. Kayak misalkan ketika membahas surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, berbanyak-banyakan itu sudah melalaikan kalian. Apa? Berbanyak-banyakan soal apa? Ya, Allah nggak sebutkan. Di sini pun sama. Barang siapa yang memberi apa? Yang diberi siapa? Jadi sifatnya kalau mungkin dalam bahasa Indonesia itu ambigu, multi tafsir. Kenapa? Supaya seperti itu, ya, supaya bisa masuk ke dalam ayat ini semua kewajiban kita yang wujudnya itu memberi, yang semuanya kembali kepada menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban dalam masalah memberi itu banyak, ya. Zakat itu memberi, zakat saja ada zakat mal, ada zakat fitri, ya. Nafkah itu memberi, ya. Bayar utang itu memberi, itu kewajiban, ya. Atau ketika misalkan ada kewajiban kafarot, ya, tebusan-tebusan yang harus memberi, ngasih makan itu memberi, ya. Jadi supaya semua ibadah yang bentuknya memberi itu masuk di sini, maka Allah nggak batasi. Jadi nggak identik dengan sedekah saja, ya. Tidak identik dengan sedekah, ya. Malah sedekah itu, sedekah ya yang kita pahami sedekah itu hukum asalnya sunnah, ya. Yang wajib itu zakat.
Ya, meskipun istilah sedekah pun dalam Al-Qur'an juga terkadang digunakan untuk makna zakat. Ya. Tapi kalau sedekah yang kita pahami, ngasih orang miskin ya, itu secara umum hukum asalnya itu sunnah. Ya. Maka tipe pertama orang yang memberi, ya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan 3 hal tadi. Maka ayat ini, ya, ayat yang kelima sebetulnya tentang masalah orang yang memberi, orang yang percaya, dan orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keringanan dalam beribadah. Ini ayat kelima, 6 dan ketujuh. Ini ada sebab turunnya, sebab nuzul. Sebab turunnya adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga oleh Imam Al-Hakim, ya. Disebutkan kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yu'tiqu 'alal islami di Makkah. Ya. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orang yang sangat berjasa untuk membebaskan, ya, budak, ya, berjasa kepada Islam untuk membebaskan budak ketika di Mekah. Ya, zaman dulu itu kan banyak budak, ya, banyak budak yang kulit hitam biasanya, ya, termasuk Bilal itu dulu budak. Budaknya seorang yang bernama Umayyah Ibnul Khalaf. Budak-budak kulit hitam, ya, itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya dibebaskan apa? Dibeli, beli budak. Dan beli budak itu nggak murah, ya. Ini beli orang, bukan beli barang ataupun beli hewan. Ini beli orang, ya, beli orang yang bayarnya, ya, macam-macam, ya, bisa pakai onta, bisa pakai uang, ya. Yang jelas beli orang. Dan yang dibebaskan oleh Abu Bakar itu enggak 1-2, yang dibebaskan banyak, ya. Ini bukan sedekah sembarangan ini, ya, bukan sedekah sembarangan. Ini ibarat orang kalau hari ini itu dia sedekah dengan uang miliaran rupiah, ya, dengan uang miliaran rupiah. Abu Bakar banyak bebaskan budak. Fakana yu'tiqu ajaiz wa nisa ida aslamna. Ya. Dan dahulu Abu Bakar itu membebaskan orang-orang lemah, budak-budak yang lemah, para wanita, jika mereka masuk Islam. Jadi budak-budak mereka kalau masuk Islam kayak Bilal, itu kan ketika masuk Islam itu disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Disiksa sampai ditindih batu siang hari, ya. Itu pun Bilal sama sekali tidak berubah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, budak-budak lemah yang masuk Islam, mereka disiksa-siksa oleh majikannya, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan. Karena kalau sudah bebas sudah, ya. Kalau budak dibebaskan sudah, itu majikannya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, karena sudah merdeka. Dibeli sama Abu Bakar, ya, ditebus. Setelah ditebus oleh Abu Bakar nggak pakai, ya, karena ada yang beli budak untuk dipakai sendiri, ada, ya. Jadi beli budak untuk dia pakai sendiri, ya. Maksudnya dia diperbudak juga, akhirnya suruh kerja, suruh cari duit, gitu. Abu Bakar tidak, dia bayar mahal budak-budak itu, tapi beliau nggak pakai. Setelah itu dia nyatakan bebas, dibebaskan, maka menjadi orang yang merdeka, ya. Orang merdeka.
Dan kebanyakan yang dibebaskan memang budak-budak yang lemah. Maka bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, ya, mengatakan, bunayya, araka tu'tiqu unasan du'afa, ya, falau annaka tu'tiqu rijalan julada yaqumuna ma'aka wa yamna'unak wa yadfa'una anka. Bapaknya mengatakan begini, putraku, saya melihat kamu itu membebaskan orang-orang yang lemah. Ya. Jadi maksudnya ngapain? Gak ada gunanya dibebaskan. Kenapa tidak kamu bebaskan saja orang-orang yang kuat, gitu. Fisiknya kuat, dia bisa kerja untukmu, dia bisa jadi, ya mungkin kalau bahasa kita jadi bodyguard gitu ya, untuk jagain kemana-mana kalau badannya kuat. Gitu. Ya, dia bisa membelamu. Makanya orang kalau cari budak itu yang kuat. Ya, ini ngapain bebasin budak yang lemah? Maka Abu Bakar katakan, faqala ay abati innama uridu ma indallah. Bapakku, saya itu hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Abu Bakar itu sedekahkan hartanya untuk membebaskan budak, bukan untuk cari manfaat dari budak itu, tapi memang Abu Bakar ingin membebaskan mereka. Semoga dengan itu beliau mendapatkan banyak balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan fa'amma man a'ta, orang yang ngasih banyak ini Abu Bakar, ya. Dan dia bertakwa kepada Allah, yakin balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti diganti. Sebanyak apapun pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Ya. Yakin pasti diganti. Maka fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Allah berikan kemudahan. Ya, makanya subhanallah tidak ada yang bisa menandingi imannya Abu Bakar. Ya, tentu di kalangan manusia selain para nabi dan rasul. Tidak ada yang bisa menandingi imannya Abu Bakar. Nah, karena sikap Abu Bakar itulah turunlah ayat ini. Ya, turun ayat ini. Ya, adapun ayat yang setelahnya, ya, tentang orang-orang yang bakhil, ya, orang-orang yang bakhil, dia juga tidak percaya dengan balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat itu ditujukan kepada budaknya Bilal tadi, Umayyah bin Khalaf. Dia yang bakhil, ya, dia juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sulitkan kehidupannya. Ya. Dan hartanya itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini, ya, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan takdir. Ya, ketika beliau menjelaskan takdir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika beliau sampaikan kepada para sahabat, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Ya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Ya. Setiap kalian itu sudah ditentukan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Faqalu ya Rasulullah, afala nattaqil? Maka para sahabat mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, kenapa kita enggak pasrah saja? Kenapa kita enggak diam saja? Maksudnya, ngapain kita beramal? Ya. Kalau memang sudah Allah tentukan surga nerakanya, ngapain kita berlomba-lomba melakukan kebaikan?
Nah, di sini kemudian Nabi alaihi salatu wasallam jelaskan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, ya, karena setiap kalian itu dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bacakan ayat ini, ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, maka adapun orang yang memberi dan bertakwa, percaya dengan al-husna tadi, balasan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan. Ya, dimudahkan untuk apa? Untuk ibadah. Ya, kalau memang Allah tetapkan hamba itu masuk surga, pasti dimudahkan untuk banyak ibadah. Dimudahkan untuk jadi orang beriman. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, ya, orang yang bakhil kemudian dia merasa kaya, ya, tidak percaya dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dia sulit. Yang memang sudah ditakdirkan untuk menjadi penghuni neraka, ya, maka dia pun akan sulit untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sulit untuk ibadah. Ya, maksudnya sulit itu gini. Dalam kehidupannya dia itu orang yang condong kepada kemaksiatan. Hatinya lebih condong kepada kemaksiatan, lebih condong kepada perbuatan kekufuran. Itu yang pada akhirnya mudah untuk dia kerjakan. Ya. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebetulnya ya ini bagian daripada takdir yang harus kita yakini, ya. Kalau Allah sudah tahu kita ini bakal masuk surga atau masuk neraka, hanya kita tidak tahu, ya, hanya kita tidak tahu. Ya. Maka yang hanya perlu untuk kita pikirkan, ya, yang perlu untuk kita pikirkan itu hanyalah bagian sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan i'malu, sudah kalian beramal saja, tugasnya beramal, ya. Tugasnya beramal, tidak usah memikirkan, ya, saya ini nanti masuk surga atau masuk neraka, karena nggak akan ketemu. Meskipun catatan itu sekarang sudah ada, ya, kita nggak akan pernah bisa baca, ya, tidak akan pernah bisa baca. Kita yakin catatan itu ada, sudah ditulis, ya, tempat kita di mana nanti. Ya. Karena kita tidak tahu, ya sudah, itu misteri untuk kita. Ya. Tinggal kita berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, ya. Apa yang harus kita tunaikan dari harta kita, ya tunaikanlah. Karena setiap pagi, ya, setiap pagi, setiap hamba atau setiap hari ketika kita memasuki waktu pagi, ya, setiap pagi itu disebutkan, ya, malaikat itu mendoakan, ya, malaikat itu mendoakan baik untuk orang yang ngasih ataupun doakan untuk orang yang pelit, semua didoakan oleh malaikat, cuma doanya beda, ya, doanya berbeda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan." Tidak ada suatu hari atau tidak ada hari yang para hamba itu masuk di waktu pagi, melainkan ada 2
malaikat yang turun. Ya, jadi maksudnya setiap pagi, gampangnya setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun. 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berdoa. Apa doanya? Ini kalau sudah doanya malaikat ini pasti mustajab. Gak mungkin gak mustajab. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Nah, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak balasannya, gantinya. Ya. Jadi orang yang berinfak, sedekah, ya, apalagi menunaikan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan harta, nafkah keluarga, ya, baik kepada anak istri atau mungkin kepada orang tua yang membutuhkan, ya. Maka didoakan supaya semua harta yang sudah dikeluarkan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalafa, diganti. Dan kita harus yakin, makanya wasaddaqa bil husna. Harus yakin infak sedekah yang kita keluarkan itu pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita mudah sedekah itu kan karena kita yakin. Ya, karena kita yakin. Kalau orang yang nggak yakin ya itu yang kemudian ragu-ragu. Ya. Cuma ya memang dalam sedekah bukan berarti seseorang itu berlebihan, enggak. Ya. Kita kan konteksnya memberi enggak cuma sedekah, nafkah kita kepada keluarga itu kewajiban harta juga. Ya. Jadi semuanya sesuai dengan porsinya. Ya, jangan sampai kita sedekah kepada fakir miskin banyak, nanti anak istrinya kepiran nih kalau bahasa Banyumas ya, kepiran, jadi malah nggak makan, nggak minum, gitu. Buat sekolah anak bingung, gitu ya. Sama orang lain eman banget ya, ngasih sana sini gitu. Sama anak istrinya malah pelit. Nah, ini kebalik. Sedekah kesana kesini banyak, tapi utangnya masih banyak. Ya nyawa utang dulu, baru sedekah. Ya. Karena nyawa utang wajib, sedekah kepada yang lain-lain itu ada yang sunnah, ya, maka dahulukan yang wajib. Ya. Meskipun kita dengar, oh ini kalau sedekah diganti sama Allah, iya, cuma tetap ada aturannya, ya, ada aturannya. Kemudian malaikat yang kedua juga berdoa, ya, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang kedua berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang pelit, orang yang kikir, mumsik itu menahan hartanya, ya, talafa, kerusakan padanya. Ya. Semakin orang itu kikir, ya, tidak menunaikan hak harta, itu hartanya akan semakin rusak, ya, tidak berkah, ya, tidak berkah. Hanya subhanallah, ya di antara bentuk ya, contoh saja, harta yang tidak berkah itu banyak, tapi tidak menjadikan pemiliknya itu ingin menggunakan harta itu untuk ibadah. Hartanya banyak. Nah, beberapa waktu yang lalu ketemu dengan salah satu teman yang mungkin kerjanya di biro haji atau umroh, biro haji umroh. Ketemu, katanya beliau ketemu dengan orang-orang yang insya Allah ya gaji tiap bulannya ya kalau suruh nabung, ya nabung untuk haji, nabung untuk umroh itu cukup sebetulnya, ya, cukup. Tapi di antara mereka itu ada yang lebih dipikirkan itu nabung, nanti mikir ya gitu, investasi, beli ini, beli tanah, beli apa. Itu tanahnya kalau dijual itu bisa umroh, bahkan mungkin haji yang disebut dengan istilah haji furoda. Haji furoda itu
daftar tahun ini langsung berangkat, nggak usah ngantri 25 tahun ke depan ya, 30 tahun. Jadi kalau baca antriannya itu, orang baca antrian haji itu bisa lemes ya, 50 tahun, aduh 50 tahun ya. Ya. Orang ada yang hartanya banyak, kalau dia kerahkan hartanya untuk haji tahun ini juga, ya mungkin ratusan juta untuk haji cepat ya, yang diistilahkan haji furoda itu ya, daftar langsung berangkat, dia bisa. Tapi itu eman-eman ya. Padahal dia bisa mungkin berangkatin keluarganya pun bisa ya. Tapi yang dipikir, ini tanah ini sayang kalau dijual ya, untuk investasi ini dan itu ya. Masih mikir, ini nanti mobilnya mau ganti juga ya. Setiap kali ada keluaran mobil baru ya, ganti, update. Dia pikir dengan seperti itu ya, itu menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia punya beban di situ ya. Ya minimal ada ditabung untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mau tidak mau ya ibadah haji umroh pada hari ini ya bukan ibadah yang murah ya. Bukan ibadah yang murah. Maka jangan sampai harta yang terkumpul itu nantinya justru rusak karena doa malaikat tadi ya, doa malaikat tadi ya. Makanya sedekah yang atau mungkin menggunakan harta ya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dengan harta kita, baik sedekah khususnya ya, ataupun ibadah harta yang lainnya, itu kita segerakan ketika kondisi kita itu masih sehat ya. Bahkan kita itu sedang merasa sayang sekali dengan harta itu ya. Sayang sekali dengan harta itu. Makanya Nabi pernah ditanya oleh para sahabat ya, dalam hadits Bukhari Muslim ya, Nabi alaihissalatu wassalam pernah ditanya, sedekah seperti apa ya yang paling afdal ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah seperti apa yang pahalanya itu paling besar? Beliau katakan ya, anta saddaq wa anta sahihun syahih, takhshal faqra wa ta'mulul baqa ya. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau itu bersedekah ketika engkau sehat dan pelit. Lagi sehat dan lagi pelit, sayang banget sama hartanya. Takhshal faqra wa ta'mulul baqa ya, kamu takut miskin, takut jadi orang miskin ya. Dan kamu sangat ingin untuk hidup di dunia ini lama ya, masih memikirkan kayaknya masih lama di dunia ini, hidupnya kayaknya masih lama ya. Jadi mikir kalau sekarang sedekah habis ya, pelit ya. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Jangan ditunda sampai rohmu itu di tenggorokan ya, maksudnya sudah mau mati baru mikir sedekah, baru mengatakan saya kepengen wasiat untuk fulan, nanti untuk pondok pesantren mana kasih sekian ya, untuk nanti yayasan ini kasih sekian ya, panti asuhan ini kasih sekian ya, tanah yang di sana wakafkan untuk pondok pesantren. Kalau sudah menjelang kematian, jangankan menjelang kematian, sakit parah saja itu sudah tidak bisa sembarangan wasiat. Ya, tidak bisa. Wasiat itu ketika orang sehat. Ketika sakit parah, harta itu ya, itu sudah lebih didekatkan hukumnya kepada harta waris. Maka Nabi mengatakan waqad kana li fulan, sesungguhnya harta itu sudah dekat untuk jadi milik fulan, maksudnya milik ahli warisnya ya. Seperti itu ya.
Makanya nggak bisa sedekah sembarangan ketika sedang sakit parah, hartanya ditahan. Nah, itu seperti itu. Wasiat itu ketika sedang sehat, wasiat silahkan. Ya. Makanya ketika sedang sehat Allah berikan kelapangan, alokasikan harta itu, ya. Umumnya untuk beribadah kepada Allah, baik tadi ibadah yang wajib seperti zakat, nafkah kita, termasuk mungkin ya kalau ada yang bisa disisihkan untuk ibadah haji umrohnya, alhamdulillah ya, meskipun kalaupun tidak mampu maka Allah tidak bebani ya, karena itu hanya untuk yang mampu saja. Ada yang untuk sedekah kepada orang miskin ya. Nanti apa yang sudah disedekahkan itulah yang pada akhirnya jadi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang ditinggal itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena sudah milik ahli warisnya. Baik, sudah masuk ke Isya 2 menit. Baik. Jadi di sini sebelum masuk ke adzan, nanti pada bagian yang terakhir ya, ketika harta kita tersisa banyak ya, harta kita tersisa banyak itu tidak akan bawa manfaat lagi ya. Karena ketika kita meninggal dunia ya, yang hanya ngikut kita itu hanya amal kita saja, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, yatba'ul mayyit thalathah ya. Yang mengikuti mayit itu 3, yang ngantarkan mayit sampai kubur itu 3 ya. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Tapi yang 2 pulang, yang 1 ikut terus. Ya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut ya, ngantar sampai kuburan keluarganya, hartanya dan amalnya. Ya. Mungkin hartanya ada yang ikut. Kalau zaman dulu kan punya kuda, punya hewan, mungkin ikut ngantar sampai kuburan. Sekarang mungkin apa yang ngantar, mobilnya ikut ngantar. Ya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Tapi keluarga dan hartanya kan pulang. Masa mau nungguin di kuburan? Kan tidak. Keluarganya habis ngantar pulang, mobilnya dipakai pulang juga. Ya. Wa yabqa amaluhu. Yang ikut cuma 1, amalnya aja. Ya. Maka itu yang nanti jadi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita jeda untuk adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala. Baik, mohon kalau ada yang mau menyampaikan, menambahkan sesuatu terlebih dahulu dipersilakan. Mungkin menyampaikan wasiat kita masih sehat. Kalau banyak yang jadi sebagai anak menanyakan itu kurang etis, dan orang tua belum juga menyampaikan sampai dengan baru sakit barangkali. Posisi sakit kan artinya pemikiran dan sebagainya mungkin kurang fresh, kadang ada keterpihakan tertentu pada ahli waris. Jadi solusinya bagaimana? Keberpihakan kepada ahli waris. Ya. Nah, ini banyak kasus tentang masalah wasiat. Ya, sebetulnya gini. Pertama saya sampaikan mungkin tadi sedikit agak mengoreksi ya. Jadi ditahan hartanya ketika sedang sakit itu supaya bukan supaya tidak wasiat, tapi supaya tidak mensedekahkan semua hartanya. Sebetulnya wasiat ketika sedang sakit itu boleh, tapi batasannya tidak melebihi 1/3 total harta. Ya, karena ketika salah seorang sahabat itu sakit, ya, kemudian dia ingin sedekah dengan semua hartanya, maka Nabi SAW
memberikan peringatan ya, bahwa engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi miskin. Jadi karena mikir udah sakit, kemudian ya udahlah, biar maksudnya pahalanya banyak, akhirnya apa? Sedekahkan semua harta. Tapi Nabi peringatkan nggak kayak gitu caranya. Ya, jadi harus disisakan untuk ahli waris. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, kalau gitu boleh nggak saya sedekah dengan setengah harta saya? Nabi mengatakan enggak, setengah itu masih terlalu banyak. Ya, kemudian dia mengatakan sepertiga. Ya, sepertiga kata Nabi, maksimal. Ya, paling banyak sepertiga kalau mau sedekah ketika sedang sakit. Demikian juga dengan wasiat, kalaupun wasiat ketika sedang sakit itu maksimal sepertiga harta. Ya, sepertiga harta. Tapi aturan wasiat itu disebutkan oleh Nabi SAW, la wasiyata liwarith. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ya, maksudnya apa? Contoh, ada orang tua ya sedang sakit kemudian berwasiat, ya nanti tanah yang di sana itu untuk kamu, ya untuk kamu. Ini nggak boleh, tidak boleh. Ya. Baik dalam kondisi sakit maupun dalam kondisi sehat, wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Nanti kalau bapak meninggal, rumah ini untuk istri saya, nggak boleh. Ya. Kalau mau ngasih sekalian ketika sedang sehat, langsung di atas namakan istrinya, pindah kepemilikan, itu nggak ada masalah, lagi sehat. Ya. Tapi sedang sakit, wasiat ya kepada ahli waris, ya baik sakit maupun nggak sakit, wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Ya, nggak boleh. Makanya memang karena sebetulnya kasusnya itu ketidakpahaman banyak keluarga tentang masalah hukum waris. Ya, ketidakpahaman, padahal jamaah yang dirahmati Allah, ya, saya ini termasuk yang sangat-sangat menekankan di mana-mana masalah hukum waris. Ya. Hukum waris itu ancamannya kalau nggak diterapkan dari Allah Subhanahu wa taala itu tegas. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Itu dalam surat An-Nisa, setelah Allah jelaskan pembagian waris dari ayat yang ke-10, 11, 12, 13, di ayat yang ke-14 Allah jelaskan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, melampaui batasan-batasan Allah, ya, aturan waris itu gak diterapkan, melampaui batas, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Itu sudah aturan yang seadil-adilnya dari Allah Azza wa Jalla. Laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian, istri dapatnya berapa? 1/4 kalau nggak ada anak, 1/8 kalau nggak ada anak. Suami kalau istrinya meninggal dapat setengah, kalau nggak ada anak dapat 1/4 kalau ada anak. Ya. Saudara-saudari dapat berapa? Saudari kalaupun dia ada bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3 kalau banyak. Anak perempuan berapa? Itu semua sudah dijelaskan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi namanya wasiat untuk ahli waris. Ahli waris dapatnya warisan, bukan wasiat. Sehingga kalau sempat terjadi orang tua pernah berwasiat, ya pernah berwasiat, mungkin ada orang tua yang berwasiat, entah mungkin tanahnya, rumahnya, atau tabungannya, atau sebagai mobilnya, atau apalah, ya ingin diberikan kepada siapa, salah satu ahli warisnya, mungkin anak-anaknya, ya. Asalnya wasiat itu batal. Asalnya batal. Andai kata nggak ditunaikan, ada ahli waris yang nggak ridho, saya nggak mau. Masa adik saya dapat rumah yang gede ini, saya cuma dapat tanah di sana belum dibangun lagi, saya suruh bangun sendiri. Misalkan adik saya dapat rumah ini udah dibangun enak. Ya. Ada ahli waris yang nggak ridho, itu hak dia dan dia tidak berdosa.
ya, itu hak dia. Karena memang adiknya, misalkan dalam kasus ini adiknya dapat wasiat, adiknya memang nggak berhak dapat wasiat, ya, maka asalnya wasiat itu batal dengan ketidakridhaan salah satu ahli waris, apalagi kalau semuanya nggak ridho, ya, batal. Kecuali kalau semuanya ridho, walhamdulillah, ya udah nggak apa-apa. Mungkin apa ya, berbaik hati, bukan kasihan tapi merasa ya udahlah, mungkin adik saya ini kan yang sudah banyak merawat orang tua, nemani anak bungsu kan biasanya ditahan nggak boleh kemana-mana, ya, yang sebelumnya udah pada pencar dulu gitu ya, orang tua sakit pada nggak bisa pulang, nggak bisa merawat, yang merawat siapa? Yang bungsu. Terus mungkin tahu ada wasiat orang tua rumah ini untuk yang bungsu, ya udahlah, kita juga ketika beliau sakit kita nggak bisa merawat, kita nggak bisa menemani, udah nggak apa-apa untuk adik kita yang paling kecil. Semuanya ridho, alhamdulillah, silahkan ditunaikan wasiat. Kalaupun tidak ridho, kita harus pahami itu tidak berdosa, itu hak dia, ya. Silahkan nanti baik hatinya untuk balas budinya diberikan dalam bentuk yang lain, ya. Misalkan tetap bagi waris bagaimana hukum asalnya, ya untuk adik kita yang paling kecil kita nanti kasih apa tambahan gimana, yang penting bukan rumah ini, misalkan begitu, itu silahkan, ya. Itu memang fenomena, ya, banyak, bukan sedikit, ya, banyak, ya. Ketika orang tua titip wasiat, ya, titip wasiat, sebetulnya mungkin maksudnya itu baik, ya, supaya kadang-kadang maksud wasiat itu untuk menghilang atau menghindari konflik, ya. Jadi kadang ada orang tua yang tanahnya banyak, langsung diwasiatkan nanti tanah yang di sana untuk anak pertama, tanah sini anak kedua, tanah di sini anak ketiga. Tapi masalahnya bentuknya wasiat. Kalau bentuknya sekalian hibah, malah nggak ada masalah. Ketika orang tua masih hidup, sehat, tanah di mana langsung hibahkan kepada anaknya, sah jadi milik anaknya, selesai. Ya, tanah yang di mana untukmu anak kedua, sah sudah. Ya, tapi kalau bentuknya wasiat, ini yang jadi masalah. Ya, pokoknya selama bapak masih hidup itu masih jadi milik bapak. Nanti ini dibagi-bagi kalau bapak sudah meninggal. Ya baginya sesuai dengan hitungan waris, bukan hitungan wasiat. Ya. Jadi masalah waris ini, jujur bulan Ramadan kemarin, ya, bulan Ramadan kemarin saya sempat khusus ngajar daurah ilmu waris selama 20 hari. Ya, memang aslinya Ramadan kemarin ada daurah ilmu waris yang adakan di sebuah masjid, ya, bahas untuk pembagian waris pemula, ya, pemula. Kenapa? Karena memang hal seperti ini banyak yang belum dipahami. Di latar belakangi, dulu saya sering diundang oleh ada keluarga undang. Kenapa? Karena punya konflik masalah waris, harus nengahi dan lain sebagainya, ya. Dan kadang-kadang rumitnya apa? Semakin rumit kalau sudah, ya maaf saya nggak lagi merendahkan hukum syar'i, tidak, tapi karena orang ketika beramal itu nggak ngerti ilmunya, ya. Ini kalau udah istrinya dua nggak ngerti hukum waris, repot. Istri pertama bisa nggak rela ini kalau istri keduanya ikut dapat warisan, ya. Bahkan sampai anak-anaknya, ya, kasus ketika mungkin ada seorang bapak istri pertama meninggal, nyata ini terjadi, istri pertama meninggal. Ya namanya seorang laki-laki, dia tetap butuh sosok wanita, akhirnya dia menikah lagi, ya, dia menikah lagi. Tapi yang nggak terima siapa? Anak-anak dari istri pertama, ya, nikah lagi. Akhirnya sudah itu hak bapaknya, anaknya nggak punya hak buat melarang bapaknya nikah. Oh ya bapaknya diurusi, sudah melarang nikah nggak diurusi, gimana? Ya, bapaknya nikah, habis nikah, ya, meninggal si bapak ini. Masya Allah hartanya banyak.
istri keduanya ini istri sah, dia punya hak waris, tapi anak-anaknya nggak rela. Akhirnya istri keduanya ngalah, dah saya nggak dapat warisan, nggak apa-apa. Dosa anak-anaknya, ya, anak-anaknya berdosa. Pertama dia sudah melarang bapaknya nikah lagi, kedua menghalangi istrinya dapat warisan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi itu ya, masalah warisan, wasiat, ya memang nih, mohon maaf agak saya tambah sedikit, perlu sejak dini untuk memahamkan keluarga masalah warisan sejak dini. Ya, bahkan kalau kita mau berwasiat, justru wasiat yang terpenting adalah wasiat untuk membagi harta peninggalan dengan aturan syar'i. Itu wasiat yang bagus. Wasiatkan kepada anak-anak untuk membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat. Dan itu wajib ditunaikan. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini Allah berkahi. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.